Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Intan Pratiwi NIM 14. Di sini saya akan mensimulasikan penyerangan DDoS atau DDoS attack menggunakan ping of death dan SYN-Flooding. Sebelumnya kita perlu ketahui apa itu penyerangan DDoS. DDoS merupakan distributed denial of service dan yang merupakan salah satu jenis penyerangan komputer atau server. DDoS sendiri menyerang dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer atau server sehingga komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Akhirnya secara tidak langsung akan mencegah atau menghambat pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer server yang diserang tersebut. Kemudian jenis-jenis serangan DDoS, di sini saya hanya menjelaskan dua, yakni ping of death dan juga SYN-Flooding. Ping of death merupakan serangan yang dilancarkan dengan menggunakan utility ping pada sebuah sistem operasi. Jadi ketika kita menyerang menggunakan DDoS ping of death, utility yang kita gunakan adalah ping. Jadi kita membanjiri komputer server dengan ping sehingga komputer server tersebut menjadi lambat. Kemudian yang kedua, SYN-Flooding. Serangan SYN-Flooding dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan protokol pada saat terjadinya handshake. Jadi SYN-Flooding memanfaatkan protokol yang terbuka pada saat klien meminta pelayanan kepada server. Contohnya saat dua buah komputer untuk memulai melakukan komunikasi. Di sini komputer pengirim atau komputer penyerangnya akan mengirimkan SYN. Akhirnya server pun menerima jawaban dan mengirimkan SYN ACK kepada komputer pengirim. Nah, seharusnya setelah menerima SYN ACK dari penerima, pengirim mengirimkan ACK kepada penerima atau server untuk melakukan proses handshake. Namun, pengirim justru mengirimkan banyak paket SYN kepada server yang akhirnya mengakibatkan penerima harus terus menjawab permintaan dari pengirim. Akhirnya serangan seperti ini tentunya akan menghambat penerima memberikan pelayanan kepada user yang abase. Oke. Langsung kita mulai simulasinya. Kita pertama simulasi dengan ping of death. Di sini saya sudah menyiapkan virtual Ubuntu, VirtualBox Ubuntu. VirtualBox Ubuntu ini akan menjadi penyerangnya. Untuk menyerangnya, saya membutuhkan software Hyping-3 yang sudah saya install di sini. Jadi Hyping-3 ini salah satu software yang mungkin hanya ada di Linux atau tidak, saya tidak tahu, tapi selama saya baca Hyping-3 hanya ada di Linux. Dan di sini merupakan Hyping-3 salah satu software untuk DDoS, penyerangan DDoS seperti itu. Kemudian setelah kita menyiapkan komputer yang akan menjadi penyerang, kita juga akan menyiapkan komputer yang akan diserang. Di sini komputer server atau komputer yang akan diserang, saya menggunakan komputer saya sendiri, yakni PC utama saya. Jadi sebelumnya saya sudah menghubungkan dua PC ini, PC virtual dan PC saya. Kemudian kita lakukan ping of death. Pertama saya jelaskan dulu script-script yang ada di ping of death ya. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah memantau CPU saya. Jadi CPU saya ini bekerja standar seperti CPU saya biasanya. Dan juga saya sudah menyiapkan Wireshark untuk melihat traffic datanya. Di sini kita pakai VirtualBox karena yang terhubung menggunakan VirtualBox masih kosong karena memang masih belum ada pengiriman dan pertukaran data. Ini kita coba Hyping-3 min 1
min-c 1 IP yang akan kita serang. Jadi hyping-3-1 ini adalah kode utamanya. C di sini adalah maksudnya kita akan menyerang atau kita akan menuju protokol ICMP, ya ini protokol pingnya. Satu ini sebanyak 1 kali, terus kemudian ini IP yang akan kita serang. Di sini keluar karena kita mengeping cuma 1 kali, jadi ini cuma terlihat 1 kali. Kalau kita coba dengan banyak, satunya kita ganti dengan mungkin 6 atau 3 aja, 3. Jadi di sini hyping akan mengeping komputer server sebanyak 3 kali. Terus bagaimana kalau seumpama kita ingin mengeping banyak? Untuk mengeping banyak kita tidak perlu menulis ini sampai mungkin 1000 atau berapa, tapi langsung pakai script hyping-3-1 min flooding. Kemudian IP yang akan kita tuju. Jadi di sini kita akan mengeping IP ini sebanyak-banyaknya. Kita menggunakan script float karena di sini float akan mengeping sebanyak-banyaknya sampai kita sendiri yang memberhentikan. Oke, di sini sudah lihat CPU-nya masih standar. Kalau coba kita enter ini, nah ini hyping in float mode, no replies will be shown. Jadi di sini hypingnya sudah dalam float mode dan kita lihat di CPU-nya langsung naik 100%, 98, 100, 97, 100. Jadi komputer saya ini sudah dalam mode diserang. Nah, kita lihat perjalanan paket di Wireshark-nya. Nah ini, reply request, banyak sekali. Ini akhirnya kalau seumpama terjadi terus menerus dan banyak sekali akan menyebabkan komputer saya ini akan hang karena bekerja terlalu keras, kerja udah sampai 100%, akhirnya tidak bisa melayani klien-klien yang lain. Oke, langsung saja kita stop karena takut komputer saya kenapa-kenapa. Kemudian kita lanjut simulasi menggunakan synth flooding. Nah, bedanya synth flooding dengan ping update tadi sudah saya jelaskan. Jadi synth flooding di sini saya menyasar protokol yang sedang saya minta, kemudian saya banjiri dengan permintaan-permintaan penyerang. Untuk scriptnya hampir sama, hyping 3. Bedanya di sini kita pakai kode yang lain. Di sini kita pakai S, min S karena di sini kita akan menggunakan synth float. Ini min S synth, set synth flag. Jadi hyping 3 min S. Kemudian kita pakai IP ku, jadi maksudnya synth dari IP berapa sampai kemudian kita ambil protokol yang ingin kita serang. Saya di sini menggunakan random, menggunakan kode huruf A. Di sini maksudnya adalah kita memilih protokol random, protokol apa saja, kemudian kita kasih IP server atau IP yang akan kita serang. Kemudian kita min sama sebenarnya sama kayak tadi. Min float maksudnya adalah kita berniat mengirimkan synth float atau mengirimkan permintaan sebanyak-banyaknya, kita banjiri komputer yang akan kita serang dengan permintaan kita seperti itu. Langsung saja kita enter. Hyping in float mode, langsung kita lihat di CPU. Tadi sempat setelah saya stop, CPU-nya sempat turun, kemudian kita flooding lagi dengan synth float, akhirnya naik lagi ke 100. Kemudian bagaimana dengan Wireshark-nya? Ini dia.
langsung merah, langsung di sini request, harusnya di sini kita kirimkan SIM, tapi kita mengirimkan acknowledge satu kali, tapi di sini kita mengirimkan nya sebanyak-banyaknya sampai akhirnya komputer penerimanya menjadi bekerja terlalu keras, menghambat. Nah, ini untuk protokol yang disasar, ini protokol TCP, source-nya dari IP penyerangnya ini 100.100.1, destination-nya ke 100.100.100.4. Jadi seperti ini. Akhirnya mau nggak mau komputer saya menjadi agak sedikit lemot ya, karena memang CPU-nya bekerja terlalu keras. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Sebenarnya saya stop dulu ininya. Pembelajaran yang saya dapatkan dari simulasi ini itu bahwa untuk menggunakan atau melakukan penyerangan itu harus berhati-hati, karena nanti kalau kita menyerang sebuah server luar itu bisa-bisa nanti menjadi cybercrime dan termasuk perbuatan melawan hukum. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.